Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di kelas 4A Ekonomi Islam pada siang hari ini ingin mempresentasikan tentang balance scorecard yang beranggotakan pertama ada Vira Septiana, kemudian saya sendiri Fawaz Zakir Rabbani, kemudian Muhammad Imam Al-Fatah Sutrisno. Kemudian lanjut ada definisi. Balance scorecard merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan memperhatikan berbagai aspek yang penting dan saling terkait. Balance scorecard menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan. Tujuan penggunaan balance scorecard dalam mengukur kinerja perusahaan untuk melihat kinerja perusahaan dari berbagai perspektif yang penting, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, serta pertumbuhan. Dengan menggunakan balance scorecard, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan strategis, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang komprehensif. Nah, kemudian dalam balance scorecard ada 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif ini fokus pada indikator kinerja yang terkait dengan tujuan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari perspektif ini adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Beberapa contoh indikator kinerja dalam perspektif keuangan adalah: 1. Pendapatan. Total nilai penjualan atau pendapatan dari produk atau layanan perusahaan. Kemudian ada laba bersih. Pendapatan setelah dikurangi dengan semua biaya dan beban operasional. Kemudian return on investment. Rasio antara keuntungan yang diperoleh dengan investasi yang telah dilakukan. Kemudian terakhir ada arus kas. Aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan menilai bagaimana kinerja organisasi dilihat dari sudut pandang pelanggan. Tujuan dari perspektif pelanggan adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Fokusnya adalah pada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan pangsa pasar. Indikator kinerja yang umum digunakan meliputi yang pertama, kepuasan pelanggan, yaitu tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Kemudian, loyalitas pelanggan. Seberapa sering pelanggan kembali membeli atau menggunakan produk atau layanan. Kemudian, akuisisi pelanggan baru. Jumlah pelanggan baru yang berhasil diperoleh. Yang terakhir, pangsa pasar. Proposisi pasar yang dikuasai oleh produk atau layanan organisasi dibandingkan dengan kompetitor. Selanjutnya, yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif proses internal dalam balance scorecard berfokus pada proses internal yang kritis dalam perusahaan yang harus dioptimalkan untuk mencapai keunggulan operasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya saing perusahaan melalui peningkatan proses bisnis. Indikator kinerja yang biasa digunakan termasuk yang pertama, waktu siklus produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk atau layanan dari awal hingga akhir. Kemudian, tingkat efisiensi operasional, yaitu tingkat penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian, kualitas produk atau layanan, yaitu ukuran kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, tingkat inovasi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru yang membawa nilai tambah. Selanjutnya, yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengacu pada
upaya perusahaan dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi karyawan serta mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menciptakan organisasi yang belajar dan adaptif yang dapat menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Berikut indikator kinerjanya. Yang pertama, tingkat kompetensi karyawan, yaitu tingkat keahlian, pengetahuan, dan keterampilan karyawan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kemudian, inovasi produk atau layanan, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan ide-ide baru, mengembangkan produk atau layanan yang inovatif, dan memasukkannya ke pasar. Kemudian yang terakhir, tingkat retensi karyawan, yaitu kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang berpotensi tinggi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi balanced scorecard. Untuk langkah-langkah implementasi balance scorecard yaitu yang pertama itu ada identifikasi tujuan strategis. Itu langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan strategis perusahaan. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta mencangkup aspek keuangan dan non-keuangan. Kedua yaitu menentukan perspektif dan indikator. Setelah tujuan strategis diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan perspektif relevan dalam balanced scorecard seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian untuk setiap perspektif ditentukan indikator kinerja yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang ketiga, menghubungkan indikator dengan tujuan strategis. Selanjutnya untuk menghubungkan setiap indikator kinerja dengan tujuan strategis yang relevan. Pastikan ada keterkaitan yang jelas antara indikator dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu mengembangkan target dan inisiatif. Tetapkan target yang spesifik dan terukur untuk setiap indikator kinerja. Selanjutnya yaitu identifikasi inisiatif dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Inisiatif ini dapat melibatkan perbaikan proses, pengembangan karyawan, investasi teknologi, atau strategi pemasaran. Selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan balanced scorecard. Yang pertama yaitu penentuan indikator kinerja yang relevan. Menentukan indikator kinerja yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan bisa menjadi tantangan. Membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan perusahaan dan identifikasi metrik yang relevan dan terukur. Yang kedua itu integrasi dengan sistem yang ada. Mengintegrasikan balanced scorecard dengan sistem akuntansi dan manajemen yang ada mungkin memerlukan perubahan atau penyesuaian pada infrastruktur yang sudah ada. Ini menjadi tantangan teknis atau organisasional yang perlu dibatasi. Yang ketiga itu perubahan budaya dan mindset. Implementasi balance scorecard ini sering kali melibatkan perubahan budaya dan mindset di dalam organisasi, yaitu mengadopsi pendekatan berbasis kinerja dan memfokuskan pada tujuan strategis, membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh organisasi. Yang keempat yaitu pengumpulan dan analisis data yang memadai. Untuk melakukan pengukuran kinerja yang efektif, perusahaan harus memiliki sistem pengumpulan data yang memadai dan kemampuan untuk menganalisis data tersebut. Tantangan ini mungkin terkait dengan infrastruktur teknologi, kompetensi analitis, atau ketersediaan data yang akurat. Yang terakhir atau selanjutnya itu ada manfaat dari balanced scorecard. Yang pertama itu pengukuran kinerja yang holistik. Balanced scorecard itu memungkinkan pengukuran kinerja perusahaan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai pandangan yang lebih komprehensif. Hal ini membantu menghindari fokus yang terlalu berlebihan pada aspek keuangan saja. Yang kedua itu keterhubungan antara tujuan dan tindakan. Balanced scorecard membantu menghubungkan tujuan strategis dengan tindakan konkret yang diperlukan untuk mencapainya. Yang ketiga itu pemantauan kinerja yang terus-menerus. Balanced scorecard memungkinkan pemantauan kinerja yang terus-menerus dengan pengukuran yang dilakukan secara periodik. Yang terakhir itu fokus pada penciptaan nilai jangka panjang.
Balanced scorecard itu membantu perusahaan untuk memperluas fokusnya dan pencapaian keuangan jangka pendek ke penciptaan nilai jangka panjang. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Fawas. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.